Bisa saja saya nggak akan mengurangi tingginya, tapi saya akan bikin dia lebih landai. Yang tadinya 50 derajat, saya akan bikin dia menjadi 35 derajat. Maka yang dirubah adalah kemiringannya, melandaikan lereng. Kemudian kita hitung lagi faktor keamanannya. Itu boleh. Jadi ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa cara yang dipakai untuk meningkatkan faktor keamanan. Ya, meningkatkan faktor keamanan. Ada yang caranya tadi karena dia karena dia tidak aman, akhirnya saya pendekkan nih yang tadi 10 meter, saya potong. Nah, ini saya lupa, kalian sudah absen belum ya? Saya lupa mengingatkan. Nah, udah ya, oke, betul. Jadi ini akan dipotong nih. Akan dipotong ini. Nah, jadi akhirnya haknya menjadi ini. Oke, berarti udah berubah kan? Maka hitung lagi faktor keamanannya berapa. Tapi kemudian ada pemikiran lain. Saya nggak akan mengurangi tingginya, ya. Tapi saya mau potong dari sini aja. Saya bikin dia lebih landai. Nah, ya, karena kita bikin dia lebih landai, maka yang dipotong nanti ini saja. Nah, berarti sudutnya sudah berubah lebih landai. Hitung lagi faktor keamanannya, pasti meningkat faktor keamanannya. Gitu. Ya, itu caranya. Kebayang kan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Nah, tadi itu adalah cara alami ya, cara yang kita buat. Oh ya, silakan Reza, apa? Mau nanya apa? Itu kan di tabel ada itu C kali L, Bu. Nah, di tabelnya itu nggak ada L-nya itu yang mana ya, Bu? L itu panjang dari si ininya, nih. Panjang dari si lerengnya. Dia pakai 18,98. 18,98. Ini dari sini nih ngitung L-nya. Di depan. Jadi ada soal di depan ini, nanti dia dilihat dulu, kemudian kita hitung ini. Ya, sehingga nanti dapat L-nya itu 18,98. Kemudian 18,98 itu, nah terus kita masukkan di sini. Nilai L-nya, CL-nya adalah C-nya tadi kohesinya 3 ya. Kohesinya dari soal itu 3, kemudian L-nya 18,98, akhirnya dapatnya segini. C kali L-nya. Ya, ini. Ini terjawab ya? Terjawab. Oke. Napil. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan Neni. Untuk menghitung yang sudut per slice lereng itu tadi kan Ibu bilang narik garis lurus, itu caranya gimana, Bu? Tarik
tarik lurus garis lurusnya yang dari mana? Yang mana Neni? Ini? Ini kah? Yang mana Neni? Sebelum ya yang Soal yang lainnya ya? sebelumnya. Sebelumnya yang mana ya? Oke, atau gini. Sedap. Ini aja dikit. Ini yang mana? Yang mana Nen? Itu kan Bu, gini aja. Perslice itu kan sudutnya beda-beda. Nah, untuk menentukan sudutnya itu gimana caranya? Oh, untuk menentukan sudut. Sebentar ya. Tadi itu yang mana ya? Metode sayatan ini kah? Bukan. Bentar, saya carikan dulu. Ini yang mana ya? Ini yang mana? Apa ini? Nih. Ini kah? Iya Bu, Yang mananya? itu kan slice-nya misalnya slice 1 dengan slice 2 pasti kan berbeda tuh sudutnya. Cara Ya, kita betul. nentuin sudutnya gimana Bu? Oke, nentuin sudutnya gini. Ini slice 1, ini ada slice lagi di sini ya. Sorry. Ini ada slice lagi di sini. Kemudian ada lagi slice di sini. Nah, cara menentukan sudutnya berarti ini sudutnya adalah ini. Tarik garis ini ke sini terhadap bidang horizontal. Itu sudutnya. Ini pakai warna lain. Ini tarik garis ke sini. Nah, ini kan lengkung ya, tapi kita tarik lurusnya saja pada bidang horizontal. Tuh, sudutnya begitu. Cara menentukan sudutnya. Ya. Makanya yang ini juga ke sana. Tarik ke sini, tentukan sudutnya. Nah, jadi ini kondisinya masih landai, ini sudah agak tinggi, ini makin tinggi. Yang ini misalnya ini kan berarti ini sudutnya ke sini. Ya. Nah, ini kan lebih landai lagi, lebih curam lagi gitu. Jadi sudut setiap slice akan berbeda-beda nanti. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Udah, yang lainnya lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Raihan. Apa yang mau ditanyakan? Bu, itu buat kelasnya itu bebas gitu Bu. Ya, bebas. Jadi masing-masing. Ya. Misalnya ini saya akan Itu bikin slide-nya menjadi bebas ya Bu, buatnya gimana? Iya, bebas aja. Bebas aja.
Misalnya saya mau bikin ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 slice. Itu boleh. Saya mau agak detail yang di sini nih. Saya tambahin lagi slice-nya. Itu boleh. Jadi slice itu tidak ada ketentuannya. Harus 1 slice atau 2 slice enggak. Kita aja. Kita mau tarik garis sesuai. Kita mau bikin renggang-renggang atau mau bikin agak rapat supaya lebih detail, ya. Terserah. Itu dipersilakan saja. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan bahwa slice harus ukuran sekian, enggak. Makanya ada nilai B ini, ya. Ada nilai B ini karena kita menentukan slice-nya masing-masing. Enggak ada ketentuan lainnya. Enggak ada harus slice harus sekian 2/2 cm gitu, enggak ada. Ya, jadi kita tentukan sendiri, makanya B ini menjadi dicari gitu. Ya, Rehan? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada berarti perhitungan ini saya anggap kalian bisa, ya. Nanti ada contohnya, silakan nanti saya share, kalian pelajari bagaimana cara menghitung per slice-nya, kemudian bagaimana cara mentotalkan semua slice itu menjadi nilai faktor keamanan, ya. Silakan dipelajari lebih lanjut. Nah, masih ada beberapa lagi yang harus saya ceritakan, tapi ini tidak menyangkut perhitungan, ya. Dia tidak menyangkut perhitungan, kita hanya melihat istilahnya mana ya? Untuk penanggulangan longsoran, ya. Jadi kalau kita lihat di sini cara penanggulangan longsoran, kalau sudah terjadi longsoran, ya, kan ada cara pencegahan dan ada cara penanggulangan. Kalau pencegahan berarti kita mendesain itu sebaik mungkin, ya, supaya dia aman. Kalau sudah dicoba dilandaikan masih longsor juga, masih tidak aman juga dari perhitungannya, tingginya udah dipendekkan, masih direndahkan juga, masih nggak kena juga faktor keamanannya, berarti dia perlu bantuan dari pihak luar, ya, bantuan dari pihak luar. Nah, bantuan itulah yang digunakan untuk meningkatkan faktor keamanan, untuk memperkuat suatu lereng yang dianggap longsor, dianggap lemah, ya, seperti itu. Ini ada penanggulangan longsoran. Nah, caranya kita kalau menanggulangi berarti sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Nah, caranya untuk menstabilkan lereng adalah yang satu, cara pertama tuh kita bisa memperkecil gaya penggerak atau momen penggeraknya. Jadi kalau lereng dengan ketinggian terbatas, longsorannya kan sudah pasti tadi kita bilang rotasional, busur, ya, bukan untuk lereng yang tinggi dengan sifat longsoran translasi. Nah, translasi itu yang merosot itu modelnya. Nah, cara yang dilakukan bisa aja kita bikin lereng itu menjadi lebih datar dengan mengurangi sudut kemiringan tadi yang saya contohkan, atau memperkecil ketinggian lereng, ya, memperkecil ketinggian lereng berarti dengan memotong tingginya menjadi lebih pendek. Nah, itu cara kita memperkecil gaya penggerak, ya, memperkecil gaya penggerak. Yang kedua, itu juga kita memperbesar gaya melawan atau gaya menahannya. Nah, ini yang untuk memperbesar gaya melawan atau gaya menahannya ini yang kita bilang perlu bantuan dari pihak luar. Perlu bantuan dari pihak luar itu adalah bisa saja lerengnya itu kita tutup permukaannya dengan disemen, ya, bisa kita tutup dengan disemen misalnya. Tujuannya apa? Supaya airnya nggak masuk,
ke dalam lerengnya itu. Karena penyebab longsor suatu lereng itu kurang lebih atau penyebab terbesarnya adalah karena dia keberatan air, terisi oleh air, sehingga air itulah yang mengakibatkan dia akhirnya longsor. Jadi semua pori-porinya itu banyak terisi air, akhirnya bebannya menjadi besar. Kalau bebannya menjadi besar, dia nggak kuat, ya sudah dia buang itu beban yang nggak dia bikin dia nggak kuat. Ya makanya itu longsor. Nah, supaya dia tidak seperti itu, tutup tuh permukaannya. Permukaan lerengnya kita tutup. Caranya gimana? Caranya bisa dengan menggunakan shotcrete misalnya. Shotcrete itu adalah beton tembak. Jadi di lerengnya itu kita beton, kita tutup semen. Lerengnya kita tutup semen. Kalau sudah ditutup semen, maka air itu susah masuk. Air akan susah masuk. Nah, kalau ini di sini dia bilang dengan menggunakan counterweight. Jadi menahan kakinya, menahan kaki. Supaya bisa lereng itu bisa tetap utuh, tidak longsor. Itu menggunakan counterweight. Kemudian dengan mengurangi tegangan air pori dalam lereng, ya, mengurangi tegangan air pori di dalam lereng itu bisa saja. Kalau kalian sering lihat lereng-lereng yang ada di pinggir jalan, ya, ada di lereng-lereng yang mudah kita lihat di jalan lah, itu suka ada pipa-pipa yang masuk, dipasang pipa-pipa di lereng-lereng itu. Perhatikan nggak? Suka perhatikan nggak? Di lereng. Ya Bu, ada Bu. Di pinggir jalan. Iya, betul. Ya kan bisa lihat di pinggir jalan. Nah itu ada pipa-pipa yang dipasang di luar. Nah pemasangan pipa-pipa itu tujuannya untuk mengeluarkan air yang ada di dalam lerengnya. Nah kalau airnya itu dikeluarkan, maka tegangan air porinya akan berkurang. Tekanan air porinya di dalam lereng itu. Nah, itu dia dikeluarkan. Ya. Atau dengan cara mekanis, dengan memasang tiang atau dinding penahan. Ya. Ini yang tadi saya bilang bisa dengan menggunakan shotcrete itu yang yang dibikin beton-beton ditutup, ya, ditutup seperti itu. Atau dengan cara injeksi. Dengan cara injeksi itu berarti dia dikasih perkuatan, ya, si dindingnya itu, permukaan lerengnya itu dikasih perkuatan berupa anchor. Jadi dia ditusukkan jangkar, ya, seperti besi, baja atau apa itu masukkan, kemudian dia dibentuknya jangkar karena bentuk ujungnya itu seperti jangkar gitu. Nah itu fungsinya untuk menahan gaya gesernya itu. Nah ini counterweight nih, caranya gini ya, counterweight kakinya kita pasang ini yang dinding tadi saya gambarkan, dipotong supaya lebih landai atau dipendekkan seperti ini, ya, dipotong seperti ini. Nah itu caranya. Nah bisa juga dengan menambah timbunan pada kaki lereng, ya, supaya kakinya kuat. Maka momen melawan akan bertambah besar dan faktor keamanan menjadi lebih kecil. Penanggulangan yang dapat dilakukan seperti gambar ini hanya dipakai untuk longsoran yang rotasional. Oke, ini contohnya, ya. Mengurangi tegangan air pori, kan pipanya dikeluarin tuh, pipa-pipanya dipasang supaya airnya keluar. Nah, tapi jangan lupa di bawahnya itu kita harus buat sedikit saluran, ya, saluran. Jadi kalau yang kita biasa lakukan itu pada saat kita bikin lereng, nah di kakinya ini sedikit dikasih kayak gini. Nah, supaya air yang keluar dari sini itu melalui sini, lewat sini terarahkan, ngebuangnya kemana, ini kan nanti kan ke sana lerengnya. Ya, jadi supaya dia terarahkan seperti itu. Oke.
Kemudian dengan membuat apa ini selokan yang pada lereng maka dapat mengurangi tegangan air pori dengan menggunakan selokan dapat dibuat. Nah, ini barusan yang saya bisa bahas tadi ya. Membuat penahan atau dengan memancang tiang dapat dilakukan pada lereng atau longsoran yang agak kecil. Pada lereng yang tinggi tekanan dari tanah yang longsor sangat besar sekali dibandingkan dengan gaya yang dapat ditahan oleh bumi. Ya. Cara injeksi itu menggunakan bahan kimia atau semen yang dipompa melalui pipa supaya masuk ke dalam lereng yang bersangkutan. Nah, ini kalau kita menggunakan saya bilang tadi anchor. Nah, pada saat kita menggunakan anchor, kita akan bikin lubang bukaan ke dalam. Lubang bukaan dari permukaan ke dalam lereng. Nah, lubang itu nanti akan diinjeksi dengan ini memasukkan bahan kimia selarinya. Bisa saja dengan bentonite, bisa saja dengan semen, itu untuk meningkatkan kekuatan dari lerengnya. Nah, cara ini bisa dilakukan kalau lerengnya terdiri dari tanah dengan daya rembesan yang tinggi, dengan permeabilitas yang tinggi, ya. Jadi karena kalau permeabilitasnya rendah, kan bahan kimianya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam material yang mengandung lempung lanau, ya. Nah, ini bila lereng telah mengalami kelongsoran maka diperlukan penanganan secepatnya. Penanganan ini dilakukan sebelum penanggulangan permanen dilakukan. Cara yang dapat dilakukan mencegah masuknya air permukaan ke dalam daerah longsoran dengan membuat saluran terbuka, mengeringkan kolam-kolam yang ada di bagian atas daerah longsoran. Nah, kan karena penyebab longsor itu adalah air, otomatis kita harus concern yang namanya air yang masuk ke dalam lereng. Makanya sering kita harus mengontrol air yang ada di dalam. Pertama, kalau kita tahu bahwa di situ adalah longsoran dengan jenuh, ya berarti apa? Airnya banyak. Pasti dia punya istilahnya kayak mata air, ya pasti dia punya mata air. Nah, mata airnya itu bisa kita hitung debit airnya, sehingga kita tahu ini aliran air yang ada di dalam lereng itu berapa besar, gitu ya. Kemudian kita mengeringkan kolam-kolam yang ada di bagian atas daerah longsoran supaya airnya itu tidak menjadi beban pada lerengnya. Mengalirkan, kemudian menutup rekahan dengan tanah lempung, ya. Karena apa? Karena kan lempung itu kan nggak suka sama air kan. Jadi rekahan-rekahan itu tutup dengan tanah lempung. Kemudian membuat pasangan bronjong pada kaki longsoran, memasang cerucuk pada daerah longsoran. Tahu cerucuk? Cerucuk itu bambu-bambu yang dipasang berbaris di sepanjang permukaan lerengnya, diikat satu sama lain, bambunya itu disusun berbaris gitu. Pasti sudah pernah lihat ya, ditancap-tancap gitu kan. Nah, itu tujuannya itu. Kemudian penimbunan kembali bagian yang rusak akibat longsoran. Nah, ingat pada saat kita melakukan penimbunan kembali bagian yang rusak akibat longsoran, pastikan bahwa di situ tidak ada lumpur, tidak ada air yang berlebih, ya. Kemudian kita bisa bikin pelebaran ke arah B. Kemudian membuang runtuhan dari tebing ke bagian kaki lereng, membuat bangunan penahan, dan pemahaman bagian kepala longsoran. Yang kepala longsoran itu kan karena udah bagian lemah ya, dia pasti harus kita rapihkan gitu. Nah, ini model timbunan. Ini ada timbunan di sini ya. Timbunan, kemudian di sini adalah aliran sungai. Nah, ini dibikin bronjong seperti ini. Jadi kalau kalau di kita biasa kotak-kotak. Kalau di kita biasanya bikinnya bronjongnya itu ditaruh di kaki, ya, kemudian dia terdiri dari kerikil batu-batu itu ya, batu-batunya disusun gitu. Nah, ini kemudian ditutup dengan kawat
Kalau kalian pernah lihat, ini ditutup dengan kawat, ya arahnya ke sana. Ini semua terisi oleh ini beronjong. Yang di kita rata-rata buat seperti ini, ya. Ini di luar, bukan di tempat kita. Nah, jadi mereka aja, kalau kita perhatikan di sini, ini padahal rendah loh. Ya, ini padahal rendah, tapi karena apa? Tahu di sini ada air yang mengalir dari sini, maka supaya ini tidak terisi oleh air banyak-banyak bebannya, maka dia pasang ini. Ya, air masuk, tapi kemudian beratnya dia ditahan oleh si bronjongnya ini. Bronjong. Ya, ini begitu rapatnya nih kalau kita lihat nih. Batunya ini masuk ke rakal ini ya, kerakal ini dimasukkan ke dalam. Kalau ini nggak dikawatin tapi di karung ini, karung apa namanya yang saya lihat kemarin tuh, dikarungin pakai jala ya, ini pakai jala, kemudian dipasang seperti ini. Jadi kawatnya tapi kawat jala gitu ya, kawat jala ini diikat, pasang ke sini, kemudian disusun. Menyusunnya aja dia sudah membentuk lereng ini, ya. Padahal ini dia tidak tinggi, tapi dia sudah cegah seperti itu. Karena apa? Karena ini yang dia bikin itu adalah lereng timbunan. Ini adalah timbunan. Jadi dia nggak pengen timbunannya ini nanti menjadi lepas, material lepas, longsor, nah, gitu, ya. Buat seperti itu. Kemudian ini juga untuk airnya, ya, mencegah airnya, kayak gitu. Ya, kebayang sudah? Iya Bu, kebayang Bu. Oke, ya kebayang ya. Oke, sampai saya ada lagi mengajar peledakan habis ini, jadi kayaknya pertanyaan kalau ada yang mau tanya silakan lewat WA ya, nanyanya. Untuk pertemuan sekarang sampai di sini dulu. Ketemu lagi nanti kita ya. Minggu depan masih kuliah kan Bu? Sebetulnya tadinya kan saya kira saya 8 kali pertemuan, ternyata kan sudah diambil sama Bu Widi ya. Bu Widi sudah ambil sampai berapa belas kali pertemuan, jadi saya tinggal sisanya aja. Sebetulnya saya hanya tinggal 4 kali pertemuan saja gitu ya Bu. Jadi udah ambil 11, berarti kan saya tinggal 4 kali pertemuan, sisanya adalah ujian. Cuma ini kita sudah lebih, justru kita sudah lebih ya. Jadi apa namanya, yang berikutnya kita UAS. Atau kalian masih kurang ini, masih perlu lagi pertemuan? Kalau masih perlu pertemuan silakan. Kenapa? Untuk materi UASnya nanti materi Bu Widi masuk juga Kak, atau dari materi saja? Dari materi saya, berarti saya mulai dari sifat mekanis sampai ke sini, sampai ke lereng ya. Pemadatan, permeability itu udah enggak, tegangan efektif itu udah enggak. Jadi saya mulai dari mekanis sampai ke sini, sampai ke lereng. Gimana yang lainnya? Iya. Oke, siap untuk UAS dari Senin atau hari Rabu? UASnya mau hari apa? Senin Bu. Senin, boleh. Yang lain setuju Senin? Oke, ya. Berarti kalau tidak ada yang tidak ada yang ini, kita sampai sini dulu. Nanti Senin kita UAS ya. Terima kasih. Kalau kenapa? Untuk praktikum mektannya bagaimana Bu? Praktikum mektan kemarin sudah dibicarakan, kita pakai rekayasa sipil tapi dengan cara daring. Sipil kemarin sudah bilang bahwa mereka siap untuk melaksanakan praktikum mektan dengan cara daring. Sehingga mungkin kemungkinannya, konsepnya saya masih belum tahu, tapi kemungkinannya datanya adalah data-data yang sudah diberikan oleh mereka. Jadi datanya bukan data primer, adalah data sekunder.
ya kalian yang mengolah datanya. Tapi cara pengujian dan sebagainya nanti mereka akan jalankan, beritahu gitu. Ya mudah-mudahan bisa kebayang ya. Ya kita mau nggak mau harus bisa berapa ya berbesar hati bahwa saat ini ya kita hanya bisa begitu gitu ya, karena kalau nggak begitu nanti kita malah nggak tahu apa-apa. Jadi ya sudah, bisanya kita selama ini online ya terpaksa online, karena kemungkinannya nanti November kita masih sulit untuk offline. Sebetulnya kan rencananya di bulan November kita akan offline ya, sehingga kita semua praktikum itu langsung datang ke lab, mahasiswa semua datang ke Samarinda. Tapi ternyata kondisi COVID di Samarinda ini malah makin tinggi, kita malah masuk ke zona merah ya, terbesar ketiga apa kelima tuh di Indonesia. Malah akhirnya kita nggak berani lagi untuk melakukan praktikum secara langsung, karena mau tidak mau yang namanya praktikum itu berkelompok, satu kelompok itu bisa 10 orang. Kalau 10 orang berarti terlalu banyak ya, terlalu banyak. Nah itu yang ditakutkan. Akhirnya kemarin dari sipil sendiri sudah bilang bahwa mereka lebih aman, lebih safety kalau mereka melakukan secara online. Jadi nanti tinggal tunggu pengumumannya aja mungkin ya. Daftarnya gimana? Sudah daftar belum untuk praktikumnya ke sipil? Belum ada, Bu. Belum. Oke, nanti saya tanyakan ke kepala lab sipilnya. Nanti saya infokan ke Roland ya. Apa harus daftar, harus bagaimananya nanti saya infokan seperti apa teknisnya praktikum Mektan. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Kalau ada yang mau tanya dan sebagainya silakan lewat WA, karena sekarang waktunya terbatas. Saya sudah harus masuk ke kelas peledakan, harusnya jam 11, ini sudah terlambat 10 menit. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.